Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gue, Giovanni Tobia. Dan di sebelah kanan gue udah ada Supra GTR 150. Dan ini yang 2021. Keluarnya sebenarnya produksi yang model kayak gini udah tahun 2019 sudah ada. Dan sekarang kita bahas nih, dapat apa aja sih di motor bebek kelas 150cc ini. Ini adalah bebek super yang harganya lumayan tinggi di kelasnya. Langsung aja kita bahas motornya. Oke, kita bahas dari headlampnya turun ke bawah nih. Mulai dari lampu depan ya. Kita lihat di sini sebenarnya modelnya nggak jauh berubah, masih mirip-mirip sama yang versi sebelumnya, yang versi 2016. Cuman di sini sekarang headlampnya ini dikasih smoke hitam, jadi lebih dark, lebih gelap, dan juga dia tetap masih pakai LED. Cuman desainnya emang nggak banyak berubah. Di sini emang sekarang bodinya ini dikasih permukaan kulit jeruk aja dan lebih kasar, lebih dikasih semi karbon, jadi lebih kelihatan eksklusif. Walaupun ini bukan yang seri eksklusif matte red sama eksklusif matte black atau silver, ada beberapa warna. Ini yang tipe yang glossy-nya, yang tipe mengkilatnya. Dan ini harganya sekitar lebih murah 1 jutaan kalau nggak salah. Di bagian depan sini kita lihat nih warnanya benar-benar glossy dengan permukaan dual tone. Jadi kayak yang sini dikasih semi karbon, lalu yang pinggir-pinggirnya ini kasih glossy, lalu di bawah masih dikasih semi karbon lagi. Dan ini bentuknya mirip persis sama yang 2016. Lalu kalau kita lihat lagi di bawahnya sini, headlamp dan juga sennya sama-sama masih pakai bohlam. Jadi kalau menurut gue ya, dengan harga segini mungkin bisa menyaingi kompetitor jika lampunya dikasih LED lagi sama Honda. Nah, kalau kalian pengen ganti ke LED, kalian bisa langsung ganti ke lampu T10. Ini dua-duanya T10, jadi kalian langsung ganti LED. Kita bisa cabut lampunya dari sini, gampang banget. Cuman sayangnya kenapa nggak dikasih LED dari pabrikan, karena harganya mengingat ini lumayan tinggi di kelasnya. Lalu di bawah di sini kita lihat teleskopiknya, diameternya sangat besar, lebih besar sedikit dibandingkan kompetitornya. Cuman memang travelnya sama aja segini, nggak terlalu panjang juga karena ini teleskopik biasa, bukan yang upside down gitu ya. Dan pengeremannya bener-bener kayak kosong gitu ya, dikasih tali remnya tuh ngegantung gitu, jadi nggak mengait ke sini. Biasanya kan kalau motor-motor bebek atau apa gitu kan dikaitin ke sini ya. Kalau ini nggak, bener-bener ngegantung aja. Ada pengaitnya di atas shock breakernya, di as di atas. Dan kaliper sendiri pakai Nissin 1 piston, dia warnanya gold, cuman yang lebih terang. Jadi bukan gold yang gelap, goldnya benar-benar cerah. Lalu di piringan cakramnya biasa, bukan yang model waving standar, cuman diameternya besar. Dan ini pakai baut 6 baut kayak gini. Terus lalu di velgnya ini Supra GTR pakai ban ukuran 90/80 kalau nggak salah ya, ring 17 dengan bawaannya dia merek IRC. Dan ini bannya standar motor bebek 150cc, belum terlalu lebar, ini sekitar 2 inci atau 2,5 inci kurang kayaknya. Jadi untuk kaki-kaki Supra GTR udah cukup memadai banget karena dia punya kaki-kaki yang besar. Oke, kita bahas dari bagian stang dari Supra GTR 150. Di sebelah kiri hand gripnya desainnya masih sama seperti yang 2016, persis sama banget karena gue pernah pakai juga. Ini juga koplingnya, tekanan koplingnya masih mirip banget. Dan build quality-nya dari catnya ini masih mirip. Dulu gue pernah pakai 2016 ya. Setelah dipakai 2 tahunan, catnya ini agak ngelotok-ngelotok. Nah, kalau yang baru ini gue nggak tahu, tapi rasanya masih sama persis. Mungkin ketika dipakai agak lama ini bakalan ngelupas-ngelupas gitu ya. Jadi kalian perlu kasih lapisan yang buat handle tuh biar aman dan juga nggak kena tangan. Untuk desain sini headlamp head unitnya, di sini kita lihat ada semi karbon, tapi semua bagiannya ini tetap dikasih warna kulit jeruk. Jadi benar-benar ngedoff kayak warna Raptor dan ada kasar-kasarnya gini. Dan kalian kalau misalnya nggak ngerawat cat yang kayak gini, itu bakalan pudarnya itu kurang bagus. Jadi kalian harus benar-benar disemir, dikasih penghitam body yang benar-benar kuat supaya catnya ini nggak gampang pudar. Karena cat ini tuh kalau kena panas dan hujan berturut-turut itu cepet banget kusamnya. Itu sesuai dengan pengalaman gue ya. Di sebelah kiri ada high beam, low beam. Sayang banget nggak ada pas beamnya nih, karena harusnya sih motor kelas 150cc gini perlu banget sih dikasih pas beam. Minimal dikasih tuas di tek gitu biar lebih enak. Kalau ini kan manual ya, kayak gitu. Nah, di bawah ada klakson dan sen. Ini saklarnya benar-benar mirip banget. Jadi ciri khas Honda banget ya, saklarnya sama persis. Lalu kalau kita di sebelah speedometernya ini yang berbeda dari 2016. Kalau kita nyalakan, emang ini sudah full digital, tapi sayang banget dia ada penurunan karena kalau yang sebelumnya kan ada trip 1. Di sini malah nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar hanya odometer, ada full meter, ada speedometer angkanya lumayan besar, dan juga ada gear position. Dan netralnya di atas. Jadi kalau kita naikin sini 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Nah, terus ada sen di kiri kanannya. Terus ada high beam, cek engine sama cek suhu. Nah, ini benar-benar speedometer yang mirip sama yang dipakai di Honda Sonic 150. Jadi tinggal plug and play dari Sonic ke sini kayaknya. Cuman emang menurut gue ini kurang sih, karena sayang banget
dengan harga sini dia belum bisa dikasih negatif display. Jadi masih monokrom biasa, warnanya bener-bener warna biasa. Terus di bawahnya ada logo Hondanya secara terpisah. Kenapa nggak ada trip meternya? Sayang banget ya kalau kita touring, kan namanya juga GTR. Ini Grand Touring, harusnya bisa lebih dilengkapin lagi, kayak ada jam digital misalnya, atau dikasih trip 1, trip 2, atau average consumption real time-nya, atau average consumption biasa. Lalu di sebelah kanan ada polos saja. Terus dikasih sini electric starternya hanya 1 buah. Jadi benar-benar kosong sama electric starter doang. Gasnya ringan ya, ciri khas Supra GTR banget nih. Gue pernah ngerasain benar-benar ringannya seringan itu. Kalau dipakai buat jalanan enak ya, nggak capek ngegasnya. Jadi apalagi tenaganya lumayan responsif. Jadi ngegas dikit tuh udah langsung jengat. Nah, di bagian kuncinya masih sama persis sama versi sebelumnya. Dia hanya pakai pengaman magnet, dan di sini lagi-lagi buka bagasinya harus colok cabut kunci. Belum di-upgrade ke starter key yang tinggal di-cetek gitu. Jadi lebih praktis. Mungkin itu aja sih koreksi gua ya. Kita bahas lagi kita bahas dari bagian samping ya. Desainnya ini masih benar-benar mirip ciri khas GTR. Mesinnya tuh terekspos dari samping. Jadi benar-benar ini kerangka ditutupin dengan body. Lalu ada fairingnya yang kecil gini. Lalu ada undercoil-nya sedikit. Terus ada mesin yang benar-benar diekspos. Ini mesinnya 150 cc, 6 speed DOHC, 4 katup dengan tenaga sekitar 16 PS sih. Jadi kalau 16 PS itu dikurang 2 angka berarti sekitar 14 horsepower. Kok kayaknya downgrade. Sebelumnya itu kalau nggak salah 16,1 horsepower. Lalu yang ini 16 PS berarti sekitar 14 horsepower dengan torsi 14,2 Nm, sekitar segitu. Memang tenaganya lumayan besar, lebih besar dibandingkan kompetitornya ya secara torsi. Cuman secara tenaga kalau kompetitor yang MX King itu sekitar 17 horsepower. Cuman 5 speed. Kalau ini udah 6 speed. DOHC lagi kan, nggak pakai VVA. Bedanya di situ. Kalau kita lihat di bagian tuas buat persnelingnya, ini karetnya lumayan tebel, kokoh, bagus ya, kuat ya build quality-nya. Lalu di sini dikasih warna hitam. Jadi benar-benar dibikin solid, dibikin build quality-nya kokoh, anti baret gitu lah. Kalau warna chrome bersih gitu kan, ini bagian bawah ya, kalau kena oli rantai atau kena kotoran cepet kotor, jadi sayang kalau dikasih warna chrome. Makanya Honda dikasih warna yang benar-benar gelap. Terus di stepnya ini beda sama kompetitornya, dia tidak bisa dilipat. Jadi benar-benar fix kayak gini, kayak motor bebek biasanya. Karena ini jenisnya yang GTR. Bener-bener buat adventure, buat touring gitu, bukan buat sirkuit. Cuman untuk dipakai sirkuit menurut gue masih enak aja, karena ini ground clearance-nya lumayan tinggi dan bannya juga tapaknya lebar. Jadi dia buat miring, buat rebah pun lumayan enak, walaupun tidak terlalu rebah. Ya jadi kita record lagi hujan-hujan gini ya, ada suasana yang beda mungkin. Mudah-mudahan tetap jelas dan kedengeran suaranya. Di motor ini sudah pakai pendingin radiator dengan radiator di depan. Kapasitasnya memang tidak terlalu besar, kayaknya mirip-mirip sama Jupiter MX gua dulu ya. Kapasitas radiatornya segini, MX King juga segini, Fiction, terus CB 150R, mirip-mirip lah. Bagian spool ini dia dikasih warna hitam tapi sedikit kayak gunmetal. Jadi lebih mewah dan juga premium rasanya. Sekarang kita bahas dari akomodasinya nih. Ya, gemercik hujan di siang hari menambah suasana makin senja. Siang hari padahal. Oke, jadi kita bahas dari akomodasi motor ini. Lagi-lagi udah gue bahas ini. Kuncinya harus dicolok cabut ke bawah, belum pakai starter di depan. Jadi kita harus nyari nih mana sih lubangnya. Ada di tengah. Dia bukan di belakang kayak motor bebek pada umumnya, tapi posisinya di tengah, di sini. Dan ini agak miring bukanya, diceklek baru terbuka. Oke. Akomodasi di motor ini sangat minimal sekali. Contohnya ada di bagian sini hanya untuk penyimpanan toolkit. Jadi bila Anda membeli motor ini dengan secara kondisi baru, Anda akan mendapatkan toolkit diselipkan di bagian sini. Jadi memang kalau buat jas hujan, buat barang-barang sekecil apapun agak sulit untuk disimpan di sini. Di sini aja nggak bisa nih, diselipin kayak gini itu nggak bisa. Ini karena untuk penguncian bagasinya juga. Untuk space untuk membuka lampu, karena ini kan lampunya pakai bohlam ya. Jadi ini tinggal diputer, cetek ganti lampunya yang kedip-kedip gitu kan. Misalnya merek LED Trubus atau apalah segala macam. Nah, di sini ada soket untuk pelampungnya. Ini sensor pelampung injektornya. Jadi yang mengukur kapasitas bahan bakar. Lalu di sini ada intake-nya untuk filter udaranya di atas sini memang. Jadi kalau kalian naruh jas hujan jangan di sini ya. Nanti intake-nya mampet, motornya berebet, nggak mau jalan. Kapasitas tangkinya sendiri 4,5 liter. Sama kayak Aerox gue kayak 4,6. Ya beda 100 mili. Cuman di bagian sininya kita lihat tidak ada pengait-pengait untuk menyimpan toolkit barang segala macam. Sayang sekali. Jadi di sini bener-bener
Desainnya kayak berotot banget ya, garis kayak apa ya, kokoh, berotot, maco gitu. Memang secara akomodasi di depan di sini tidak ada. Jadi kita mungkin bisa menambahkan mungkin pengait atau gantungan belanjaan di bagian sini, atau mungkin bagian sini agak kurang proper ya. Mungkin di sini bisa kita tambahkan. Untuk desain sirip-siripnya ini, fairingnya lumayan sporty ya, keren banget. Menurut gue ini bener-bener tegas, garis-garisnya tuh kayak aerodinamika, cuman emang adanya letaknya di belakang sini. Jadi kalau kita lagi naik motor gitu kan, ngelihat ke bawah tuh kayak rasa ini motor gede, sporty, maco gitu. Nah ini secara tampilan ya, ini masih menurut gua masih mirip sama yang 2016. Nih desain bodi kasarnya semi karbon gini juga mirip banget. Untuk soal mesin ya, ini kan tadi gua udah bahas mesinnya. Di sini 150 cc, cuman dia masih punya kickstarter. Jadi aman ya, kalau misalnya nggak ada akinya, kalian bisa tetap jalanin motor ini dengan kickstarternya. Lalu di sini ada tulisan AHM Oil. Jadi ini kondisi pabriknya diberikan oli AHM dengan mesinnya ini warnanya gunmetal, sedikit hitam cuman lebih ke coklat-coklatan gitu, dan desainnya elegan sekali. Lalu di tuas pengereman sendiri dia modelnya besi kayak gini. Memang kalau pakai sepatunya yang agak tipis agak kerasa ya. Mungkin kalian bisa tambahkan cover di bagian tuas remnya. Oke, kita lihat dari lampu-lampunya nih kayak gimana, kita nyalain. Oke, kita lihat dari lampu belakang Supra GTR 150 ini, memang masih semua bohlam di belakang ya. Sayang banget nggak dikasih LED kayak misalnya Vario CB 150R, ada CB 150R juga yang lampunya sudah LED. Dan di GTR ini sayang sekali belum dikasih model yang sama dengan Vario 150, karena harganya juga mirip-mirip kan. Ini lampu perubahan lampu belakangnya menurut gua jadi lucu ya. Unik gitu, jadi kecil, bulat kayak gini, raga-raga bulat, terus ada desain yang lekukan-lekukan. Cuman sayang banget kenapa masih bohlam. Menurut gua desain yang GTR sebelumnya itu lebih keren ya, kalau secara penglihatan gua untuk Supra GTR-nya. Kalau yang sekarang nih lucu aja gitu, terpisah, cuman desain ininya kayak kurang sporty aja. Tapi di sini tetap dikasih kelihatan sirip kayak gini, kayak untuk downforce gitu, biar lebih menekan angin. Ini lumayan sporty banget. Terus ada hidung kecil di bawahnya untuk menerangi plat nomor. Ya, di sini bohlam, tidak terlalu lebar, tapi ini hampir sedikit lebih lebar daripada body. Tapi kalau buat naik sih nggak bakal kena ya, harusnya lebih jauh gitu. Ban sendiri ini ukurannya lumayan besar. Yang di belakang ini sekitar 120/70 ring 17 dengan velg sekitar 3 inci nih kayaknya lebarnya. Warna velgnya juga lebih kayak gunmetal, agak-agak hitam tapi hitam-hitam keabu-abuan gitu. Hitamnya hitam terang. Terus di sini belum ada rear hugger, jadi untuk spakbor mungkin kelihatan kosong. Kalau kalian misalnya senang modifikasi, ini bakal dikasih spakbor kolong biar lebih padat. Oke guys, sekarang kita lihat dari knalpotnya. Untuk desainnya sendiri nggak jauh berbeda daripada yang versi sebelumnya atau yang 2016 itu. Nah, dengan cover depan atau samping ini plastik berwarna hitam, lalu belakangnya aluminium dengan arm pijakan boncengan dikasih warna silver, dan kelihatan banget ini tuh benar-benar solid. Gak lupa juga pengereman belakang dikasih kaliper Nissin dengan warna gold cerah gini, satu piston, dan emang belum ABS depan belakang ya. Tapi untuk pengeremannya sudah sangat baik. Untuk rantainya sendiri sudah pakai stabilizer ya. Cuman biasanya nih, kalau dari cerita teman-teman, rantainya agak berisik. Jadi kalau tips dari gue sendiri, kalian bisa ganti ke rantai aftermarket yang lebih proper. Ya, mungkin impresi dari belakangnya seperti itu yang gue lihat ya. Dan sini sayang banget ini ada bolongan di bawahnya. Jadi gue lebih suka yang punya si Honda Sonic 150 karena ininya padat. Jadi kalau buat mindahin motor, megang-megang motor tuh lebih kerasa, lebih terintegrasi, lebih nyatu aja gitu. Kalau ini kan ada bolongan di bawah. Untuk jok sendiri masih seperti yang Supra GTR sebelumnya, memang agak keras juga. Kayak Sonic juga mirip-mirip. Sayang sekali belum dikasih dual tone. Jadi kayak lebih sporty lagi gitu ya kalau dikasih dual tone. Ya, mungkin seperti itu desainnya Supra GTR 150 ini. Kesimpulannya, Honda Supra GTR ini adalah boybag sport yang punya tenaga terbesar di kelasnya ya, sekitar 15-16 horsepower. Untuk sekarang ini lumayan besar di kelasnya, 6 speed DOHC juga. Dan konsumsi bahan bakarnya ini lumayan irit ya, bisa di sekitar 47 sampai bahkan ada yang pernah ngetes tuh 63 sampai 70 km kalau nggak salah. Itu gokil sih, bisa seirit itu. Apalagi ini kan kopling manual, jadi bisa kita sesuaikan perpindahan gigi yang pas untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Nah, untuk fitur-fitur sendiri menurut gua untuk harga segini memang tidak seperti Honda Vario 150 yang punya keyless, idling stop system, ACG kayak gitu-gitu ya. Ini Supra GTR jadi kelasnya segmennya untuk sport bebek yang dibilang bisa tenaganya oke, mesinnya oke, tapi dengan posisi duduk yang senyaman motor bebek. Jadi mungkin kalau orang-orang sekarang kan
lebih suka kayak Vario, kayak Honda Beat gitu ya. Kalau untuk Supra GTR ini memang segmennya tidak semua orang yang bisa pakai kopling juga. Nah, tapi untuk kopling sendiri ini lumayan ringan dan jaraknya memang lumayan panjang ya originalnya, bisa di setel lagi. Terus untuk bagasi memang tidak seluas itulah. Ini bagasinya minim sekali untuk toolkit doang. Jadi untuk barang-barang kalian bisa digantung lagi, beli gantungannya lagi atau langsung pakai ransel. Untuk touring motor ini oke, kaki-kakinya oke, suspensinya juga. Suspensi ini stiff tapi dia yang kalau kena gajlukan yang kaget gitu yang tiba-tiba jeder, jadi bisa meredam dengan baik, nggak langsung bottoming atau nggak langsung mentok. Monoshocknya karakternya memang sporty, lebih ke stabil. Jadi kalau buat nikung-nikung masih lumayan oke dan berani gitu rasanya buat nikung-nikung. Untuk penerangan sendiri, lampu depannya sudah lumayan cukup, headlampnya ya. Kalau LED bawah ini untuk pemanis saja, bisa kalian ganti lagi dengan variasi T10 yang lainnya. Ya mungkin segitu aja review Supra GTR 150 ini yang sporty gun black kalau nggak salah warnanya nih. Ya mungkin kalau kalian pengen mampir atau beli motor baru di Honda, ini ada Honda Daya Motor Jati Makmur, alamatnya ada di deskripsi di bawah. Kalian langsung cek aja di situ, atau pengen lihat-lihat Instagramnya bisa langsung follow Daya Motor Jati Makmur. Oke, thank you aja yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out me.